memaparkan hasil diskusi kami, yaitu tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Salman Al-Farisi sebagai moderator, Dan saya Tika Akareni. Dan saya Nabila Dwi Safitri. Saya Dilan Tanisi. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Baik, di sini saya ingin memaparkan yaitu tentang peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum, tentang itu pendahuluan. Di sini kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang memberi pembelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Kepala sekolah memiliki tanggung jawab dan peran begitu besar dan penting untuk mempertanggungjawabkan terhadap sistem kinerja di dalam sekolah tersebut. Secara umum, tugas dan peran kepala sekolah memiliki 5 dimensi kompetensi sebagai termaktub pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervis, dan kompetensi sosial. Nah, pada dasarnya ada sekitar 33 kompetensi kepala sekolah yang harus dilaksanakan oleh seorang kepala sekolah. Mengingat begitu banyak kompetensi yang harus dilakukan, maka perlu dikiranya kepala sekolah memiliki sebuah prosedur yang jelas untuk melakukan dan mengevaluasinya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Pembahasan saya yaitu tentang kinerja kepala sekolah. Seorang kepala sekolah hendaklah memahami bentuk apa aja yang menjadi tugasnya dan perannya di sekolah. Jika kepala sekolah mampu memahami tugas dan perannya sebagai kepala sekolah, ia akan mudah menjalankan tugasnya, terutama berkenaan dengan manajemen sekolah yang akan dikembangkannya sendiri. Bekal kemampuan untuk memahami kompetensi sebagai kepala sekolah harus menjadi bekal dalam pelaksanaan kinerja yang harus dilakukannya secara sendiri. Ada banyak kompetensi kepala sekolah yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam tugasnya sehari-hari di sekolahnya yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu kompetensi untuk kepala sekolah ini secara umum sama, baik ini untuk jenjang pendidikan taman kanak-kanak maupun jenjang pendidikan sekolah menengah ataupun pendidikan sekolah atas. Secara umum berikut ini penulisan uraian beberapa kompetensi kepala sekolah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah. Di sisi lain, kompetensi ini juga harus bisa disajikan sebagai indikator tinggi rendahnya kinerja seorang pekerja. Kinerja kepala sekolah dapat dipahami sebagai upaya yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam melakukan tugasnya dan perannya sebagai kepala sekolah. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Tugas dan peran kepala sekolah harus dimiliki berkenaan dengan manajemen kurikulum, yaitu berhubungan dengan kompetensi kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Di antaranya adalah pengetahuan tentang manajemen itu sendiri. Sebagai contoh, kepala sekolah harus mampu memahami kinerja sebagai seorang kepala sekolah dalam hal mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan proses sekolah atau proses belajar mengajar, mengorganisasikan pengambilan keputusan, memperdayaan, memotivasikan, ataupun pemantauan. Selanjutnya yaitu tugas dan peran kepala sekolah yang berkenaan dengan manajemen kurikulum. Terdapat pada kompetensi manajerial, yaitu pertama, menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkat perencanaannya. Yang kedua yaitu mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga yaitu memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka
mendayagunakan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Selanjutnya yaitu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah. Yang kelima yaitu menciptakan budaya dan iklim pembelajaran peserta didik. Selanjutnya yaitu mengelola sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya yaitu mengelola hubungan sekolah, mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu pendekatan kinerja kepala sekolah. Pendekatan menilai kinerja kepala sekolah bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya bisa dilakukan dengan pendekatan ekspositoris. Pendekatan ini cukup efektif jika kebanyakan kinerja kepala sekolah mengacu kepada kompetensi-kompetensi sekolah berdasarkan rumusan kompetensi yang diuraikan di atas. Pendekatan yang dapat dikembangkan diantaranya yang pertama, pendekatan berdasarkan perencanaan program kerja kepala sekolah. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses kinerja kepala sekolah. Yang ketiga, pendekatan berdasarkan produk atau hasil dari kinerja kepala sekolah. Dan yang keempat, pendekatan dampak dari pemanfaatan produk kinerja kepala sekolah. Keempat pendekatan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan kondisi dan budaya kepala sekolah, baik secara pribadi maupun budaya sekolah secara sistematik. Pendekatan ini pada dasarnya bisa merupakan satu-satunya atau bisa saja hanya digunakan satu secara terpisah. Baik, materi selanjutnya adalah rencana kegiatan tindak lanjut atau RKTL kinerja kepala sekolah. Setelah melakukan penilaian terhadap beberapa atau seluruh kompetensi kinerja kepala sekolah, perlu dirumuskan rencana strategis untuk kegiatan selanjutnya. Rencana tidak lanjut ini berupa penyusunan program untuk memotivasi kepala sekolah untuk bagian-bagian kinerja berdasarkan kompetensi yang ada dan cenderung yang masih kurang. Bentuk rencana kegiatan tidak lanjut ini pada dasarnya dapat berupa sebuah rencana kegiatan selanjutnya, atau dapat juga hanya berupa kesimpulan dan bentuk penerapan dari hasil kesimpulan yang sudah dirumuskan. Dapat disimpulkan bahwa rencana kegiatan tidak lanjut ini diharapkan memiliki dua dampak, yaitu terhadap sasaran yang dievaluasikan dan pelaku yang melakukan evaluasi. Keduanya diharapkan memperoleh dampak positif dan aktivitas rencana tidak lanjut ini. Sebagai contoh, untuk dampak bagi sasaran evaluasi, yaitu kepala sekolah sudah barang tentu akan memperoleh sejumlah perlakuan atau kegiatan dan lanjutan penerapan yang mesti dilakukan oleh kepala sekolah di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan membahas tentang prosedur pengembangan kurikulum dengan pendekatan fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen kurikulum. Menurut Tehani Handoko dalam Rusman tahun 2008, perencanaan adalah penilaian atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran standar. Yang kedua ada perorganisasian kurikulum. Suatu organisasi sangat diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yaitu yang pertama, organisasi perencanaan yang dilakukan oleh suatu lembaga pengembangan kurikulum. Yang kedua, organisasi dalam rangka pelaksanaan kurikulum baik pada tingkat daerah maupun tingkat sekolah. Yang ketiga, ada organisasi dalam evaluasi kurikulum yang melibatkan berbagai pihak dalam proses evaluasi kurikulum. Dan yang ketiga, lagi ada implementasi. Implementasi merupakan pelaksanaan kurikulum di lapangan. Menurut Usman pada tahun 2008, hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan atau implementasinya yaitu adalah bahwa seorang guru akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu. Yang keempat ada penyusunan staf. Penyusunan staf merupakan fungsi yang menyediakan orang-orang yang melaksanakan suatu sistem yang direncanakan dan diorganisasikan. Yang kelima yang terakhir yaitu kontrol kurikulum. Menurut Rusman 2008, pengontrol merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan dari organisasi tercapai. Yaitu yang selanjutnya yaitu saran dan kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan. Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambah untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan. Proses belajar mengajar atau tepat terjadi interaksi antara guru
yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pembelajaran. Baik, demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Kami menyadari bahwa banyak kesalahan dalam penyampaian tadi dan kekurangan. Mohon maaf. Cukup sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi